Islam menyebar dengan dua warna, warna hitam dan warna merah. Kata ulama ini, merah darah syuhada, hitam tinta para ulama. Alhamdulillah di-tawli wal-ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli wal-anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da ramadan syahrullah al-muharram, atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Nurus Salam Hankam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan mulia, bulan agung, bulan utama, bulan istimewa, yaitu bulan Al-Muharram. Bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabdanya, afdhalus siyam ba'da ramadan syahrullah al-muharram. Puasa sunnah yang paling utama, yang paling istimewa setelah puasa wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah syahrullah, bulannya Allah yang disebut dengan Al-Muharram. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu semua bulan milik Allah, tetapi ada bulan-bulan tertentu yang diutamakannya, yang diistimewakannya, yang diagungkannya. Sama halnya seperti semua rasul, semua nabi adalah utusannya.
Tetapi ada di antara nabi atau rasul yang paling utama, yang paling istimewa, yaitu ulul azmi misalnya. Dan dari ulul azmi dan semua nabi serta rasul, yang paling utama, yang lebih utama lagi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, rajanya para nabi dan rasul, sayyidu waladi adam ajma'in, rajanya manusia seluruh dunia. Sama halnya seperti semua hari milik Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ada satu hari yang paling agung, paling utama, paling istimewa, yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari, yaitu Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Sama seperti istighfar itu utama, tetapi ada dari sekian istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah yang menjadi rajanya istighfar disebut dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Sayyidat nisa'i ahlil jannah, ratunya para wanita surga, para perempuan surga. Dalam hadis disebutkan ada 4. Yang pertama Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah binti Rasulullah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Sayyidah Maryam binti Imran. Yang keempat Sayyidah Asiyah, Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Keempat wanita ini kelak akan menjadi ratunya surga, karena mereka wanita atau perempuan yang paling istimewa, paling utama di antara perempuan-perempuan yang ada di dunia ini. Sayyidus Syuhada, dalam hadis disebutkan rajanya para syahid, para syuhada, yaitu Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seterusnya. Termasuk bulan Muharram ini diistimewakan oleh Allah, bahkan dimasukkan ke dalam bulan-bulan haram yang 4. Bulan haram ada 4. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, dilanjut bulan Dzulhijjah, dilanjut lagi bulan Muharram, di mana kita berada di dalamnya sekarang. Satu bulan terpisah, Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang berada antara bulan Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban. Bahkan mohon maaf, bulan Ramadan itu tidak lebih istimewa daripada bulan ini. Tetapi Ramadan diistimewakan karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Jadi Ramadan mulia karena Al-Quran diturunkan pada bulan itu. Awalnya tidak mulia, tetapi menjadi mulia, menjadi istimewa karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ini menurut ulama besar dari Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang bulan Muharram, kita akan teringat kembali peristiwa besar yang menjadi tonggak sejarah Islam, tonggak perkembangan dakwah Islam, yang boleh jadi tanpa hal ini dakwah Islam tidak akan sampai ke Indonesia, yaitu hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa sesungguhnya hijrahnya Nabi itu bukan pada bulan Muharram, tetapi bulan Safar, yang kemudian sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 8 Rabiul Awal. Tetapi sebagian mereka mengatakan niat untuk hijrah itu sudah ada sejak bulan Dzulhijjah, di mana pada saat itu 73 orang ditambah 2 orang perempuan
datang berhaji kemudian dibaiat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan baiat Aqabah yang kedua. Mereka dibaiat dan kemudian mereka menerima niat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Niat itu sudah ada sejak bulan Dzulhijjah. Kemudian pada masa Sayyidina Umar Ibn Khattab ditetapkan bulan Muharram lah, bulan setelah bulan Dzulhijjah, menjadi bulan pertama daripada At-Taqwim Al-Hijri, penanggalan bulan Hijriyah. Syekhuna Ali Mustafa Ya'qub, mantan imam besar Masjid Istiqlal, pengasuh pondok pesantren Darussunnah Ciputat, pernah mengatakan setidaknya ada 3 hal pokok yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ke Madinah dalam hijrahnya. Yang pertama, kata beliau, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di Mekah, beliau belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, maka ketika sampai di Madinah turunlah ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Rasulullah diizinkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka, memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ada seorang ulama mengatakan dengan jihad fisabilillah ini dakwah Islam menyebar. Islam menyebar dengan 2 warna, warna hitam dan warna merah, kata ulama ini. Merah darah syuhada, hitam tinta para ulama. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sampai ke Madinah. Yang kedua, Rasulullah begitu peduli terhadap anak-anak yatim dan orang-orang miskin, sehingga beliau mengatakan dalam salah satu sabdanya, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah, saya beserta pemerhati penanggung anak yatim akan bersama-sama di surga. Dalam riwayat yang lain, as-sa'i 'alal armalah kal mujahid fi sabilillah. As-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Penanggung, pemerhati janda-janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Saat itu banyak para sahabat yang menjadi syahid, gugur di medan perang, sehingga meninggalkan anak-anak mereka yang menjadi yatim, istri-istri mereka yang menjadi janda, dan ini menjadi perhatian besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada bulan ini menjadi momen penting di masyarakat kita, adanya bakti sosial, adanya santunan anak yatim. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali datang ke Madinah, yang beliau perhatikan adalah memperhatikan orang-orang lemah. Bahkan beliau sendiri ditolong oleh makhluk yang lemah ketika dikejar-kejar ingin dibunuh oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir musyrikin Mekah. Beliau bersembunyi di Gua Thur bersama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, dihalangi oleh laba-laba, makhluk kecil, dihalangi oleh merpati yang sedang mengerami telurnya, sehingga beliau ditolong oleh makhluk kecil ini. Karena itu kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang lemah. Innama yansurullah hadhil ummah bidha'ifiha. Umat ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang-orang lemah, bidha'ifiha, bisalatihim, dengan salat mereka, wa ikhlasihim, dengan keikhlasan mereka, wa da'watihim, dengan doa-doa mereka. Ini yang kedua. Yang terakhir, kata Profesor Ali Mustafa Ya'qub, yang menjadi pokok tujuan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah adalah at-ta'lim, mengajar. Beliau punya murid, mahasiswa, mahasantri yang dikenal dengan as-suffah, orang-orang miskin yang datang dari muhajirin, dari Mekah datang ke Madinah tidak memiliki apa-apa.
sehingga mereka ditempatkan oleh Rasulullah di emperan Masjid Madinah disebut dengan Ashabus Suffah. Fluktuatif, kadang 70 orang, kadang 400 orang. Beliau dididik untuk menjadi para dai, para ulama, para kader-kader yang dapat meneruskan estafet risalah beliau. Tidak lama, 13 tahun, 10 tahun di Madinah, lahir para ulama, Abu Hurairah, Abu Darda, dan seterusnya, sehingga Islam mampu menyebar ke seluruh atau ke seantero alam semesta ini, ke seantero dunia ini. Beliau mengatakan, innallaha lam yab'atsani mu'annitan. Aku ini tidak diutus menjadi orang yang keras kepala. Wala muta'annitan. Aku tidak diutus menjadi orang yang suka memaksakan kehendak. Wa innama ba'atsani mu'alliman muyassiron. Tetapi aku ini diutus menjadi seorang pengajar yang memudahkan banyak orang. Maka dalam pesan-pesan beliau kepada para dai yang dikirim ke daerah-daerah, basyiru, berilah kabar gembira mereka, wala tunaffiru, jangan kalian bikin lari mereka. Ini 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ke Madinah, selain beliau membangun masjid sebagai pusat peradaban Islam pada saat itu. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan stimulus kepada kita bahwa bulan Muharram ini merupakan bulan mulia, sebagaimana para ulama mengatakan siapapun yang melakukan amal soleh di dalamnya dilipat gandakan pahalanya, dan siapapun, kata mereka, yang melakukan amal salah di dalamnya pun akan dilipat gandakan siksanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Beruntung mereka orang-orang yang semangat melakukan ketaatan, amal soleh, kebaikan, dan kita berharap akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma thabbit imanana wa thabbit islamana wa thabbit ihsanana warzuqnal istiqamata fil ibadah wal uluman nafi'ah wal auladas salihah wal auladas salihah wal auladas salihah wal arzaqal mubarakah wal a'marat tawilah fi ta'atika ya Allah wal a'malal maqbulah wa husnal khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.